Kita akan hadirkan bagaimana di video viral yang memperlihatkan aksi anak-anak menyeberang jembatan untuk pergi ke sekolah di Desa Kuntu Darussalam, Kabupaten Kampar, Riau. Iya, viralnya video ini mengundang perhatian warganet yang prihatin dengan kondisi fasilitas yang ada di sana. Inilah aksi anak-anak di Desa Darussalam, Kabupaten Kampar, Riau yang baru-baru ini viral di media sosial. Aksi menegangkan mereka saat hendak menyeberangi sungai Bak Ninja Warrior ini mengundang perhatian warganet. Lokasi yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik warga ini sehari-harinya merupakan lokasi untuk memanen buah kelapa sawit warga setempat. Namun akhirnya menjadi salah satu jalur alternatif anak-anak ini untuk pergi ke sekolah di Desa Kuntu Darussalam. Jalan lintas desa sesungguhnya tak terlalu jauh dari tempat tinggal anak-anak ini. Namun, karena sudah terbiasa dan ingin bermain, mereka memilih sering bergelantungan saat menyeberangi sungai menggunakan gantungan kelapa sawit tersebut. Menurut Soro Nasibua, salah seorang anak yang sering bergelantungan menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah, ia dan kawan-kawannya sengaja bergelantungan agar bisa cepat sampai menyeberangi sungai untuk menuju sekolahnya. Biasanya anak-anak ini melintasi air sungai, namun karena ingin cepat sampai, mereka memilih bergelantungan di keranjang. Jadi adik lebih sering memilih untuk menyeberang sungai ini naik gantungan itu daripada lihat air gitu? Enggak, kalau lagi mau lewat air, tapi kalau males lewat air, lewat keranjang. Itu orang tuanya nggak marah kalau lihat itu kan kayak ngeri itu deh, agak tinggi nih kan? Enggak, kan udah terbiasa, Om. Udah terbiasa. Mengetahui hal tersebut, Bupati Kampar pun meninjau langsung lokasi sungai tempat viralnya anak-anak menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Menurut Bupati, tempat gantungan di atas sungai itu diperuntukkan untuk mengangkut buah kelapa sawit ke seberang sungai karena memang berada di areal kebun sawit milik warga. Namun ternyata alat ini malah tak jarang dimanfaatkan anak-anak untuk menyeberangi sungai dan melewati jalan desa karena ingin cepat sampai. Nah, biasanya anak-anak ini sekolah melewati jalan KUD, ya. Tapi karena agak melingkar, merasa jauh, tentu ingin juga yang cepat melalui jalan pintas ini tadi yang sebenarnya untuk menyeberangkan TBS. Rencananya ke depan Pemkab Kampar akan membantu untuk membuatkan jembatan penyeberangan agar tidak terjadi lagi aksi anak-anak bergelantungan untuk menyeberangi sungai. Dari Kabupaten Kampar, Riau, Aprial, Metro TV. Ya, kita akan lihat bagaimana kemudian netizen ini melihat dari video viral. Saya bisa tebak, ini mungkin banyak yang prihatin, ada yang juga salut, tapi ada juga yang lucu. Kita lihat ini yang pertama, ada @hestia, ada anak sekolah nyebrang sungai dengan cara gelantungan di keranjang. Ada juga ini kita lihat untuk komentar berikutnya @ikramarki. Baru lihat video 3 bocah SD nyebrang sungai gelantungan di keranjang, sedih sekaligus deg-degan. Deg-degan karena wow, tanpa pengaman apa-apa itu ya. Kemudian dari @00t, 30 tahun kemudian, dulu Bapak kalau sekolah kudu nyebrang sungai sambil gelantungan. Oh, ini bisa juga jadi bahan nostalgia ya. Dan perjuangannya diceritakan ke anak cucunya. Dan ini terkait dengan kondisi seperti ini yang dialami adik-adik kita, anak-anak kita nih pemirsa. Ini pastinya juga mendatangkan rasa keprihatinan dari semua yang melihat kondisinya. Dan untuk mengkonfirmasi langsung, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto. Selamat pagi, Pak Catur. Selamat pagi, ya Mbak Sarah. Ya, Pak Catur, melihat kondisi adik-adik atau anak-anak kita yang harus bergelantungan menyeberang ke sungai, bisa diceritakan atau digambarkan seperti apa kondisi sebenarnya di sana? Seperti apa sih perjalanan mereka harus tempuh ke sekolah, Pak Catur? Baik, ya sebenarnya kondisi di sana itu ada jalan yang menuju ke sekolah, ya. Tapi di sebelah jalan itu ada penampungan TBS, tandan buah segar dari itu kan mereka berada di areal perkebunan. Jadi 3 anak itu berada di areal perkebunan, tidak di dalam desa.
Jadi kebiasaannya harus diantar orang tua, hanya sekitar 1,5 sampai 2 kilo, Mbak. Cuma karena di sebelahnya itu ada untuk penyeberangan TPS, yang namanya anak-anak kadang ingin main-main juga di situ sebagai faktor kebiasaan. Jadi kondisinya di lapangan, di lokasi seperti itu. Ketika itu viral, memang saya langsung turun ke lokasi, ya kemarin beserta para organisasi perangkat daerah, unsur pimpinan kecamatan, camat, terus Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, baik desa Kuntu maupun Kuntu dari Salam, karena sungai itu berada di perbatasan antara desa Kuntu dan desa Kuntu Darussalam. Demikian. Oke, artinya dikonfirmasi sebenarnya jalannya ada, cuman karena kebiasaan anak-anak mungkin ingin bermain, jadinya menggunakan keranjang tadi. Nah, Pak Catur kan juga sudah meninjau lokasinya langsung, ternyata itu di area sawit punya warga. Nah, ketika anak-anak menggunakan keranjang itu, memang tidak ada sistem pengamanan-kah dan tidak ada yang mengawasi-kah, misalnya Pak, dari pemilik kebun sawit atau warga setempat? Nah, seharusnya orang tuanya, jadi anak itu tinggal beserta orang tuanya, ya di mana di perkebunan itu ada semacam barak, Mas. Jadi barak itu orang tuanya, setelah saya tanya, memang kerja sebagai karyawan di situ. Itu perkebunan milik seseorang. Jadi ada orang per orang di sana yang memang membuat kebun di situ, dan itu juga di area kawasan hutan ya. Jadi dari pihak desa sendiri tidak menjadi skala prioritas untuk dibangun sebuah jembatan. Karena di dalamnya hanya 3-4 rumah barak yang kerjanya memang digunakan oleh pengusaha itu untuk nebas, ya kan, lahan kebun itu untuk manen. Nah, kira-kira semacam itu, Mas Jason. Oke, baik Pak Catur. Nah, tetapi kan ini kita dapat kabar juga bahwa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk pergi ke sekolah dengan jarak tempuh yang lebih pendek, lebih cepat, ini katanya akan juga dibangun jembatan, Pak Catur. Bisa Anda jelaskan atau ceritakan seperti apa rencana pembangunan jembatan ini? Apakah dalam waktu dekat kah? Nah, sebenarnya tidak jauh dari situ sudah ada jembatan, Pak. Jadi kalau memang mau efektif, efisien, ya kan, anggaran itu sebenarnya untuk yang jembatan itu tidak menjadi prioritas. Itu berdasarkan dari diskusi dari para stakeholder di desa, ya kepala desa, camat. Tapi walaupun demikian, kalau memang itu harus dibangun, saya katakan kemarin paling tidak kan perencanaannya juga harus dimulai di APBD perubahan ini nanti di akhir tahun ini. Saya rasa demikian, Mbak. Iya, artinya sedang diupayakan dan sedang dirundingkan begitu ya Pak ya dengan stakeholder terkait. Tapi saya mau tanya nih Pak, setelah kemudian viral video tersebut, apakah anak-anak yang viral itu masih mencoba menyeberang sampai dengan hari ini Pak menggunakan keranjang itu Pak? Tidak, kemarin saya di sana ya memang sama-sama menyeberang sungainya. Jadi tidak pakai keranjang lagi, dan saya juga ingatkan kepada orang tua yang ada di situ yang memang tugasnya melangsir TPS tadi, Mas. Jadi ini sangat membahayakan agar anak-anak tidak dibolehkan. Karena kan itu memang jauh dari desa. Jadi ada ya kalau kita bilang di hutan deh. Di hutan demikian. Karena kan Kampar ini luas, Mas Jason, 11.000 km persegi luasnya. Jadi jangkauan sampai ke pinggiran-pinggiran sana, tentu kita berharap agar kepala desa, semua jajaran perangkat desa itu proaktif untuk memonitor kondisi desa masing-masing. Saya rasa itu, Mas. Oke, untuk monitornya, pengawasannya dijalankan terus. Nah, tanggapan mereka seperti apa kemarin Pak Catur? Bisa ceritakan nggak? Mungkin dari anak-anaknya, pasti kasih pemahaman dan juga dikasih himbauan bahwa ini bahaya loh kalau misalnya kalian bergelantungan tanpa pengaman ke sekolah. Ya, sebenarnya karena kondisi air itu surut hanya sekitar 20-30 cm ya, sekitar 20 meter. Anak-anak itu lewat situ sambil main-main. Jadi ada 3-4 anak sebenarnya yang lewat situ, Mbak. Kalau memang pasang lagi banjir, ya mereka harus diantar. Karena di sebelah kampung itu memang ada jembatan yang dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi kita sudah ingatkan, kemarin juga ada anak-anaknya langsung, ada guru, ada kepala sekolah, yang lain semua unsur yang terkait langsung di lapangan
saya karena ada di tempat, mereka langsung ketemu dengan bupatinya, kira-kira semacam itu. Baik, artinya semoga kita doakan upaya atau wacana untuk membangun jembatan ini bisa segera terrealisasikan, dan juga peran orang tua ini juga sangat penting ya Pak untuk mengedukasi anak-anak mereka agar kemudian tidak melakukan aksi yang seperti ini yang kemudian bisa membahayakan mereka. Terima kasih Pak Catur Sugeng Susanto, Bupati Kampar Riau sudah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.